Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Dan hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan tentang buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan, yang diambil dari Galatia 5 ayat 22. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kami lagi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tema kita adalah kesetiaan dari Galatia 5 ayat 22. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Kesetiaan dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah pistis. Pistis adalah kejujuran atau integritas dalam tindakan, komitmen serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Karakter kesetiaan mengarahkan kita kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Dia adalah Allah yang setia, yang terus mengamati dan mengawasi kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan tetap setia, sekalipun kita tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Juga dalam Wahyu 19 ayat 11, Tuhan Yesus disebut sebagai yang setia dan yang benar. Masalah kesetiaan adalah masalah yang rentan bagi manusia. Dosa membuat manusia begitu mudah berubah setia. Hari ini berjanji setia, besok atau bahkan hari ini pun bisa mengingkari. Bahkan orang-orang Kristen yang sudah mengaku dan berjanji setia, seperti kepada pasangan pun akhirnya juga bisa bercerai. Ada juga yang sudah bekerja sama dalam visi yang sama akhirnya berpisah. Gereja juga banyak mengalami perpecahan. Ada orang yang sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah melayani, akhirnya berpindah agama, meninggalkan Yesus. Itu adalah realita. Maka ketidaksetiaan merupakan problema yang di dalam kehidupan umat manusia itu sekali lagi sangat rentan. Sebaliknya, kesetiaan merupakan unsur penting di dalam relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan lembaga tertentu dan sebagainya. Kesetiaan inilah yang membangkitkan kepercayaan di dalam sebuah relasi. Jadi dengan demikian, kesetiaan haruslah dihubungkan dengan iman. Dalam istilah bahasa Inggris, kesetiaan disebut faithfulness. Di dalamnya ada unsur faith atau unsur iman. Maka orang yang setia adalah orang yang beriman. Sebaliknya, orang yang beriman seharusnya setia. Saudara, ada beberapa prinsip kesetiaan. Pertama, kesetiaan berarti sesuai dengan aslinya. Seorang pembawa pesan yang sama atau persis dengan pesan yang disampaikan pengutus, itu disebut setia. Orang Kristen yang setia adalah mereka yang melakukan segala sesuatu yang firman katakan. Jikalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka dia sudah tidak setia atau menjadi pendusta atau munafik. Kedua, kesetiaan berarti menjalankan segala sesuatu sesuai dengan komitmen, kesepakatan, atau perjanjian bersama. Komitmen setia akan diuji oleh berbagai hal. Bisa karena salah tanggap, penderitaan, kesesakan, dan pergumulan tertentu. Ketiga, kesetiaan berkaitan dengan ketekunan. Tekun berarti
melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh dan konsisten atau terus-menerus tanpa berubah sedikit pun. Satu hal yang menarik bahwa ketika Kristus datang kembali, kedatangannya kedua kali, maka salah satu karakter yang dipuji adalah kesetiaan. Dia berkata, "Hai engkau hambaku yang baik dan setia." Di mata Tuhan, kesetiaan adalah hal yang sedemikian penting. Itu sebabnya Tuhan sangat murka kepada umatnya yang tidak setia, seperti bangsa Israel dahulu. Kiranya Tuhan mendapati kita tetap setia seumur hidup kita, karena Tuhan berkenan kepada orang yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon sekali lagi supaya Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami tetap setia di dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama, atau dengan siapa saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara sekalian, renungan kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Shalom. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia.